Pernah nggak sih ngerasa udah sibuk banget seharian, meeting sana-sini, notifikasi nggak berhenti-berhenti, tapi pas sore kok kayaknya nggak ada yang kelar ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Yuk kita kupas tuntas gimana caranya keluar dari lingkaran ini dan mulai kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu nih, biang kerok kekacauan kerja modern itu apa. Terus kita bongkar kenapa cara-cara lama soal produktivitas itu malah bikin kita mentok. Habis itu baru deh kita temuin kuncinya buat kerja lebih cerdas. Dan yang terakhir, kita bakal lihat gimana cara ini bisa jadi kemenangan buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kekacauan kerja era modern. Nah, ini pertanyaannya simpel banget, tapi kayaknya kita semua pernah ngalamin. Kenapa sih kita ngerasa sibuk terus, tapi kok ya nggak produktif? Hayo, ngaku. Siapa yang sering ngerasa kewalahan di kantor? Kayaknya hampir semua ya. Pagi-pagi tuh semangat banget bikin to-do list. Begitu buka laptop, ada aja gangguannya. Email masuk, chat bunyi terus, meeting dadakan. Tiba-tiba udah sore aja, dan to-do listnya, ya gitu deh, masih utuh. Setiap 3 menit, coba bayangin deh. Ini bukan cuma perasaan kita loh, ada riset beneran dari UCLA yang bilang kalau rata-rata karyawan itu keganggu atau pindah tugas tiap 3 menit. Gila kan? Gimana ceritanya kita mau fokus kerja, mau deep work, kalau tiap 3 menit ada aja yang nyolek? Nah, dampaknya itu bukan cuma bikin kita stres. Ini udah urusan duit. Menurut risetnya McKinsey, gara-gara karyawan jadi nggak engage, ya karena kekacauan ini, satu perusahaan besar itu bisa rugi sampai 228 juta dolar setahun. Wow, ini bukan lagi masalah personal kita, ini masalah bisnis yang super mahal. Oke, kita kan pasti udah coba macam-macam cara buat ngatasin ini. Tapi kok seringnya malah kayak kejebak ya? Nah, kita masuk ke bagian kedua soal jebakan produktivitas zaman dulu. Biasanya kan semuanya berawal dari KPI atau Key Performance Indicator. Gampangnya, ini tuh apa yang harus kita kerjain. Targetnya apa? KPI ini penting banget loh, biar kerja kita jelas arahnya mau kemana. Nggak ada yang salah sama KPI. Nah, buat ngejar si apa tadi, biasanya kita bikin bagaimana caranya. Bikin daftar kerjaan, bikin jadwal per jam. Istilah kerennya itu Time Management Planning atau TMP. Ya, to-do list dan jadwal padat yang kita semua kenal lah. Nah, disinilah letak masalahnya. Jebakannya tuh di sini. Kita bikin rencana yang super kaku, padahal dunia kerja itu kan dinamis banget. Ingat angka yang tadi, kita diganggu setiap 3 menit. Jadi, bikin rencana seolah-olah nggak bakal ada gangguan itu, ya sama aja bohong. Begitu ada satu aja gangguan kecil, bubar semua rencana. Dan ujung-ujungnya, kita jadi ngerasa gagal dan stres. Terus solusinya gimana dong? Apa harus pasrah aja? Eits, tunggu dulu. Jawabannya itu bukan di aplikasi canggih atau metode yang ribet. Kuncinya ada di sini, pergeseran pola pikir. Yuk, masuk ke bagian 3, bekerja cerdas bukan keras. Lihat deh perbedaannya. Di kiri itu cara lama, TMP yang kaku. Di kanan, cara yang lebih cerdas, contingent planning. Ini bukan cuma bikin rencana A ya, tapi kita juga mikirin gimana kalau tiba-tiba ada revisi dadakan. Atau gimana kalau meetingnya ngaret. Jadi kita udah siap sama rencana B, C, dan seterusnya. Ini bukan soal pesimis ya, tapi soal realistis dan siap siaga. Pergeserannya juga soal cara kita ngukur hasil kerja. Udah lupain deh yang namanya micromanagement, yang ngawasin tiap gerak-gerik kita, yang bikin stres dan males kreatif. Kita ganti sama yang namanya transparent tracking atau pelacakan transparan. Fokusnya bukan lagi, kamu lagi ngapain aja, tapi hasil kerja kamu apa. Nah, ini ngasih kita kebebasan, otonomi, dan rasa percaya. Ini nih yang bikin kita semangat kerja. Oke. Kedengarannya bagus sih di atas kertas, tapi untungnya buat kita apa? Apa untungnya buat perusahaan? Nah, ini dia bagian paling serunya. Gimana cara ini jadi kemenangan buat kita semua? Nah, ini buat kamu, buat kita sebagai karyawan. Untungnya banyak banget. Pertama, kerjaan jadi jelas, mana yang harus diduluin. Kedua, stres pasti berkurang. Soalnya rencana kita udah nggak muluk-muluk lagi. Terus penilaian kinerja jadi lebih adil karena yang dilihat itu hasilnya, bukan sibuknya. Kamu jadi punya kebebasan lebih dan ngerasa kerjaan itu milikmu. Plus kamu jadi tahu di mana kamu bisa jadi lebih baik lagi. Dan coba tebak, kalau setiap karyawan happy dan produktif, otomatis perusahaan juga untung. Pengambilan keputusan jadi lebih pas karena pakai data. Semua orang jadi lebih bertanggung jawab. Produktivitas tim naik drastis. Dan ingat kerugian ratusan juta dolar tadi? Nah, itu bisa dihindari. Ini tuh efek domino yang positif banget. Jadi intinya apa?
Intinya adalah pergeseran. Dari yang tadinya pengen ngontrol semua hal sampai ke detil terkecil, jadi ngasih kejelasan dan kepercayaan. Dari bikin rencana yang gampang hancur, jadi pinter beradaptasi. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau kunci produktivitas itu bukan soal gimana kita ngatur waktu mati-matian, tapi soal gimana kita bareng-bareng ngatur ekspektasi kita? Apa sih yang sebenarnya realistis untuk kita capai di tengah dunia kerja yang super sibuk ini?